nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Thaharah bab tayammum pada kitab Ibhajul Kiram Syarah Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang keluar pada suatu safar. Fahadaratis shalah. Kemudian datanglah waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma, dan keduanya tidak memiliki air. Fatayammama sa'idan tayyiban. Lalu keduanya bertayammum dengan menggunakan debu yang baik. Fasallaya. Lalu keduanya salat. Tsumma wajada alma fil waqti. Kemudian pada waktu itu dia pun mendapati adanya air. Masih pada waktu apa nih? Pada waktu salat. Fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu. Salah satu dari dua orang tersebut ada yang mengulangi salat dan mengulangi wudu. Ini dia sudah salat, tapi masih ada waktu. Tidak ada air, salah satunya ada yang mengulangi salat dengan cara mengulangi wudu. Walam yu'id al-akhar, sedangkan yang satunya tidak mengulangi. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalika lahu. Lalu keduanya menyebutkan kasus tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang tidak mengulangi tadi, asabatas sunnah wa ajza'atka salatuka. Engkau telah menepati sunnah dan salatmu telah sah. Wa qala lil akhar, lalu Rasul mengatakan ke yang satunya, lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian kita baca keterangan hadis ini. Takhrijul haditsain. Hadits Abi Sa'id jaa mausulan wa mursalan an Atha' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id ini ada riwayat yang mausul bersambung kepada Nabi, ada yang mursal dari Atha' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Baihaqi was sahih fihi al-irsal. Namun pendapat yang sahih hadis ini ada irsal. Qala Abu Dawud mengatakan dzakara zikru Abi Sa'id ghairu mahfuz. Ya, penyebutan Abi Sa'id tersebut tidak mahfuz. Maka dza qala ghairuhu. Abu Dawud mengatakan ini hadis tidak mahfuz. Kalau disebutkan adanya perawi sahabat yang bernama Abu Sa'id. Berarti yang mahfuz apa? Langsung dari atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang gugur di situ sanadnya. Ya, sahabi. Fiqhul hadis. Al-mas'alatul ula. Al-mutayammimu yajidul ma ba'dal intiha minas shalah. Adapun fikih hadis kita ini berkaitan dengan orang yang bertayamum tersebut tatkala dia mendapati adanya air setelah selesai salat. Misalkan contoh, Wandi, antum salat zuhur, bertayamum. Setelah sholat zuhur jam 2 siang turun hujan. Bagaimana sholatnya antum tersebut? Nah, di sini disebutkan
alladzi alaihi jumhuru ahli ilmi. Pendapat jumhur, annal mutayammima idza wajadal ma ba'dal intiha minas shalah annahu la yajibu alaihi ayyu'idas shalah. Menurut jumhur, orang yang sudah bertayamum tatkala mendapati air setelah kelar dari salatnya, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi salat walau kana waqtuha baqiyan wa huwa sahih li amrain. Meskipun waktunya masih ada. Meskipun waktu masih ada. Tidak perlu, kata jumhur, mengulangi salatnya. Dan itu pendapat yang sahih. Dengan dua alasan. Al-amrul awwal ma ja'a fi hadits Abi Sa'id. Alasan pertama itu loh. Dalam hadis Abu Sa'id disebutkan fa amma ahaduhuma tayammama wa shalla li annahu lam yajidil ma'. Tsumma wajadal ma' fil waqti. Salah satu dari dua orang tersebut ada yang tayamum lalu salat, kemudian dia tidak mendapati air, ya. Atau dia tidak mendapati air, kemudian dia mendapati air pada waktu masih ada waktu salat. Walam yu'id as-salah, dan dia tidak mengulangi salat. Fasawwaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi'lahu haitsu qala lahu asabatas sunnah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatannya, yang mana Rasul mengatakan apa? Asabatas sunnah, engkau telah menepati sunnah. Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna hadzal mutayammim adda shalah mustawfiyan li syurutiha. Alasan yang kedua, ini orang yang tayamum sudah menunaikan salat sesuai dengan penunaian syarat-syaratnya. Fasahhat salatuhu fala talzamuhu al-i'adah. Sah salatnya, tidak harus bagi dia mengulangi. Faman sahhat ibadatuhu 'ala al-wajhi al-masyru' lam yutalab bil i'adah. Siapa yang sudah sah ibadahnya dengan cara yang telah disyariatkan, tidak dituntut untuk mengulangi. Wadih? Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Idza lam yajid al-musalli al-ma' wala as-sa'id. Nah, ini permasalahan ya ikhwan. Tatkala seseorang yang sholat tersebut tidak mendapati adanya air, tidak juga mendapati adanya tanah, debu. Difahami? Apakah dia tetap sholat? Difahami? Ini disebutkan istilahnya faqidut tahuratain. Orang yang tidak memiliki dua tahurah, dua alat bersuci. Tidak memiliki air, tidak memiliki debu. Apa hukum sholat dia? Idza kana syakhsu fi makanin la ma'a fihi wa la turaba wa la syai'a min jinsil ardi wa arada shalah. Kalau ada seseorang di suatu tempat yang tidak didapati air, tidak ada tanah, tidak ada debu, tidak ada sesuatu dari bagian bumi tadi, dan ia ingin sholat, falladhi alaihi jumhuru ahlul ilmi annahu yusalli ala halatihi bila taharatin. Menurut jumhur tetap dia sholat ya, dalam kondisi dia seperti itu, bila taharah, tanpa ada taharah. Li'annahu mutalabun bi ada'is shalah fi waqtiha, karena dia dituntut untuk menunaikan salat pada waktunya. Wadih, jelas? Wa tarkus shalah huna li udhrin, atau wa tarkut taharah huna li udhrin. Dia meninggalkan taharah di sini apa? Karena uzur. Wa huwa adamu wujudi alatit tathhir, karena tidak didapati alat untuk bersuci. Fala turaba wala ma'. Tidak ada turab, debu, tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada segala macamnya. Wa qad qala Allah azza wa jalla fattaqullaha mastata'tum, wa qala subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fayattaqillaha qadra istata'atihi, sehingga dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Fa yusalli ala halatihi biduni taharatin, sehingga dia salat tetap dalam kondisi bila taharah, tanpa taharah. Tergambar untuk wa aidan jaa fi sahihain an Aisyah, disebutkan dalam hadis Aisyah, anha ista'arat min Asma qiladatan fahalakat. Aisyah pernah pinjam kalung dari Asma, kemudian hilanglah kalung tersebut. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha. Lalu Rasul mengutus seseorang untuk mencarinya, lalu kemudian dia pun mendapati kalung tersebut. Fa adrakathum as-shalah wa laisa ma'hum ma'un fasallau. Datang waktu salat, mereka tidak memiliki air, mereka pun salat. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ayat tayammum. Lalu mereka mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka salat tanpa wudu, tanpa tayammum. Kemudian turunlah ayat tentang tayammum. Kapan turun ayat tayammum? Setelah mereka salat?
tanpa wudu, tanpa tayammum. Mereka sholat tanpa taharah. Wahya qauluhu ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Wa syahid annahum adrakathum as-shalah wa laisa ma'hum ma. Syahid dari ayat ini, dari kisah ini, mereka itu mendapati waktu salat dan mereka tidak memiliki air. Fasallau ala halatihim, mereka salat dalam kondisi seperti itu. Walam yufrad at-tayammum, tidak diwajibkan tayammum fi dzalikal waqti, pada waktu tersebut. Walam yunkir alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam salatahum biduni taharatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari salat mereka tanpa taharah. Jelas? Kemudian wal talzam alaihi al-i'ada ba'da dzalik. Permasalahan berikutnya, apakah harus bagi dia mengulangi? Apakah harus bagi dia mengulangi? Fihi khilafun bainal ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, al-masyhur 'inda Syafi'iyyah wa riwayatun lil Hanabilah. Pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari mazhab Hanbali. Tajibu 'alaihi al-i'adah, wajib dia mengulangi. Li'anna as-salata tasihhu bi ghairi tahurin. Karena salat tidak sah kalau tanpa bersuci. Wa innama umira bis salah hifadhan 'alal waqti. Diperintahkan untuk sholat karena jaga waktu. Fafis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam riwayat sahihain dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Salat itu tidak diterima kalau tanpa bersuci. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, la talzamu al-i'adah. Ya, tidak mesti diulangi. Wa hadza huwal masyhur 'indal Hanabilah, ini pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Hanbali. Wa qaulun lil Malikiyah, pendapat Malikiyah juga. Wa wajhun inda Syafi'iyah wa ghairihim, pendapat salah satu dari pendapat Syafi'iyah. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur alladziina shallau bi ghairi taharatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk orang yang salat tanpa taharah tadi, fi hadits Aisyah as-sabiq i'adati shalah, pada hadis Aisyah yang telah lalu, untuk mengulangi salat. Tidak ada diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu adda fardahu ala hasabi istita'atihi, karena dia sudah menunaikan kewajiban sesuai dengan kemampuan dia. Fala talzamu al-i'adah, maka tidak perlu bagi dia mengulangi. Kal ajiz anil qiyam yusalli jalisan wa la talzamu al-i'adah wa huwa rajih. Seperti orang yang tidak mampu berdiri, dia sholat duduk, maka tidak perlu bagi dia mengulangi sholatnya tatkala dia mampu berdiri. Wa huwa rajih, dan itu pendapat yang rajih. Wadih. Intinya, orang yang sholat tanpa wudu, tanpa tayammum, tetap dianjurkan sholat. Namun kalau pada waktu masih ada, kemudian dia mendapati air, apakah perlu bagi dia diulangi? Atau dia mendapati debu, gitu loh. Jelas? Nah, di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah dan salah satu pendapat mazhab Hanbali, wajib mengulangi. Gimana caranya? Dia wudhu dulu atau tayammum, kemudian sholat kalau masih ada waktu. Alasannya apa? Berdasarkan hadis la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak ada salat kalau tanpa tuhur, tanpa bersuci. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Hanbali dan salah satu pendapat ulama Malikiyah, la talzamu al-i'adah, tidak perlu diulangi. Kenapa? Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur alladziina shallau bighairi taharatin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk orang yang salat tersebut tanpa taharah. Jelas? Untuk orang yang sholat tanpa taharah tersebut tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulangi. Wadih? Wallahu ta'ala. Mungkin ini dulu ya. Bisa kita kaji subuh hari ini. Naktafi bihadzal qadar.